Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, puji beserta syukur senantiasa kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala berkat limpahan nikmat dan rahmat yang Allah berikan kepada kita hingga kita dapat beraktivitas dalam kehidupan kita sehari-hari, baik yang berkaitan dengan ibadah kepada Allah maupun yang berkaitan dengan interaksi sama manusia. Maka layaklah kita senantiasa membasahi lisan memuji Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Kita berharap dan berdoa termasuk umat Rasulullah yang kelak mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudari ananda sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema kita pada hari ini adalah tentang Lailatul Qadar dan waktu turunnya. Al-Qadar ada 3 makna. Yang pertama adalah bermakna penetapan. Kenapa Al-Qadar dikatakan penetapan? Karena saat itu ditetapkan seluruh takdir manusia, baik yang berkaitan dengan rezekinya, yang berkaitan dengan jodohnya, yang berkaitan dengan kematiannya, Allah tetapkan pada malam itu. Itu ya makna yang pertama. Makna Al-Qadar yang kedua adalah kemuliaan. Kemuliaan maksudnya adalah karena malam itu Allah turunkan Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Maka dia dikatakan kemuliaan. Makna yang kedua, kenapa disebut kemuliaan? Karena siapa yang beramal dan beribadah pada malam itu mendapatkan kemuliaan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang beramal, pahala amalnya itu sama dengan 83 tahun 4 bulan lebih. Bukan 83 tahun saja. Karena di situ dikatakan khairun min alfi syahrin. Kalau di dalam bahasa Arab, baik itu bahasa Arabnya hasan. Hasan itu bermakna baik. Kalau baik sekali itu ahsan. Baik sekali bermakna ahsan. Kalau ihsan itu kawan Ipin Upin. Kawan Ipin Upin itu ihsan. Ini ahsan. Kalau dia cukup baik sekali, memang sangat baik, di atas lagi itu namanya khair. Maka orang yang beramal di malam Lailatul Qadar dikatakan khairun min alfi syahrin. Artinya memang yang terbaik, bukan cuma 83 tahun 4 bulan, tapi lebih daripada itu. Bisa 100 tahun, bisa 200 tahun, bisa 300 tahun, tergantung sejauh mana Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala orang-orang yang beramal di malamnya. Hadirin wal hadirat, saudara-saudari ananda sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makna yang ketiga daripada Al-Qadar adalah sempit. Kenapa dikatakan sempit? Karena pada malam itu tanazzalul malaikah. Sesungguhnya malam itu turun malaikat. Sehingga kata Rasulullah SAW, tidak ada jarak walau arba'a asabi, 4 jari. Tak ada jarak. Kalau kita letakkan 4 jari, kata Rasul, tidak ada jarak kecuali di situ ada malaikat yang bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. 4 jari ini tak ada jarak. Ketika malam Lailatul Qadar itu menandakan banyaknya malaikat yang turun ke bumi untuk melimpahkan rahmat dan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah hadirin rahmati Allah, malaikat ini jumlahnya tentu lebih banyak daripada manusia. Buktinya ada satu tempat yang disebut dengan Baitul Maqmur. Baitul Maqmur itu adalah satu tempat ibadahnya para malaikat. Kalau tawafnya manusia itu di Ka'bah, tawafnya para malaikat itu namanya di Baitul Ma'mur.
siapa barang malaikat yang masuk di Baitul Ma'mur umpamanya di waktu maghrib, maka dia tidak akan masuk lagi di waktu berikutnya di Baitul Ma'mur. Satu waktu itu 70.000 malaikat yang masuk beribadah di Baitul Ma'mur, 70.000. Tapi setelah itu umpamanya masuk waktu maghrib, seterusnya tidak masuk lagi, digantikan oleh malaikat-malaikat yang lain. Itu menandakan banyaknya malaikat dibandingkan dengan manusia. Maka pada malam itu, malam Lailatul Qadar itu, malaikat-malaikat memenuhi langit dan bumi sehingga dikatakan Al-Qadar itu bermakna sempit. Nah, lantas kapan jatuhnya Lailatul Qadar itu? Banyak pendapat yang mengatakan kapan waktunya Lailatul Qadar. Seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang cukup populer bernama Ibnu Abbas atau Abdullah bin Abbas, anaknya paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sepupu Nabi, menjadi khadam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ikut membantu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika dia kecil dibawa kepada Rasulullah, ditahnik oleh Rasul. Ditahnik itu maksudnya diberikan kurma kepada Abdullah bin Abbas oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita biasa ada bayi yang dibawa ke rumah, umpamanya kita ada anak bayi kemudian dibawa ke rumah seseorang, maka biasanya orang akan memberikan gula atau memberikan madu, memberikan yang manis-manis. Korma boleh, tapi kormanya dikunyah, bukan korma bulat-bulat itu dikasih ke anak tersebut, nanti bisa tersedak pula kan gitu. Nah, tahnik itu maksudnya Rasulullah SAW mengunyah korma kemudian menyuapkannya kepada Abdullah bin Abbas. Seraya Rasulullah SAW berdoa, Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Rasulullah berdoa, ya Allah jadikan dia orang yang paham terhadap agama dan ajarkan dia ta'wil, tafsir Al-Quran. Ternyata benar ananda sekalian, Abdullah bin Abbas ini umur 18 tahun dia sudah menjadi mufti, ahli fatwa. Sehingga begitu banyak hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas. Satu pendapat mengatakan ada 1660 hadis dari lisan Abdullah bin Abbas. Ada dua khadam Rasulullah SAW. Yang pertama namanya Robi'ah, yang kedua namanya Abdullah bin Abbas. Robi'ah ketika ditanya, wahai Robi'ah, apa keinginanmu? Kata Robi'ah, aku ingin membersamaimu ya Rasulullah di dalam sorga. Tapi ketika ditanya Abdullah bin Abbas, wahai Abdullah bin Abbas, apa yang engkau inginkan? Kata Abdullah bin Abbas, aku ingin melihat malaikat Jibril. Kata Abdullah bin Abbas, kau tidak akan mampu melihatnya, karena untuk melihat malaikat Jibril itu hanya untuk para nabi dan para rasul. Kalau kau melihatnya niscaya kau akan buta, kata Rasulullah. Maka kata Abdullah bin Abbas, tak apa ya Rasul, aku buta, tapi jangan sekarang, nanti aku butanya. Yang penting aku dapat melihat malaikat Jibril. Akhirnya didoakan Rasulullah SAW, Abdullah bin Abbas dapat melihat malaikat Jibril. Tapi tentunya di umur 60 tahun hingga meninggal dunia, konsekuensi dari ucapan bin Abbas ternyata terbukti. Umur 60 tahun Abdullah bin Abbas buta hingga meninggal dunia. Luar biasa Abdullah bin Abbas, 18 tahun sudah menjadi mufti, banyak hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW. Sehingga suatu ketika Umar bin Khattab bertanya kepada Abdullah bin Abbas, wahai Abdullah bin Abbas, kapan malam Lailatul Qadar itu? Kata Abdullah bin Abbas, berapa kali Lailatul Qadar diulang dalam Al-Quran? Lama sahabat menjawab. Kemudian kata Abdullah bin Abbas, 3 kali. Di surah apa saja? Lama juga sahabat menjawab. Kata Abdullah bin Abbas, cuma di surah Al-Qadar. 3 kali diulang di surah Al-Qadar. Kemudian ada berapa huruf Lailatul Qadar itu? Lama juga sahabat berpikir. Kata Abdullah bin Abbas, terlalu lama. Diulang sebanyak 9 kali, kata Abdullah bin Abbas. Lam, ya, lam, ta, alif, lam, qaf, dara. 5 tambah 4, 9. Jadi hurufnya ada 9, kemudian diulang sebanyak 3 kali. Kemudian kata Abdullah bin Abbas, 9 kali 3 berapa? Kemudian kata sahabat, 27. 27 itulah maksudnya malam Lailatul Qadar, kata Abdullah bin Abbas. Jadi Abdullah bin Abbas menurut dia bahwa malam Lailatul Qadar itu jatuh pada malam ke-27. Ananda sekalian, ayahanda dan ibunda yang dirahmati dan dimuliakan Allah, banyak pendapat tentang turunnya Lailatul Qadar. Kalau Imam Ghazali, tergantung kapan waktu bulan Ramadan itu sendiri.
Kalau bulan Ramadan itu jatuhnya hari Rabu dan hari Minggu, Ahad, maka Lailatul Qadar itu di malam ke-29. Kalau puasa itu atau Ramadan itu jatuh pada hari Isnin, maka Lailatul Qadarnya itu jatuh di malam ke-21. Kalau Ramadan itu jatuh pada hari Selasa atau hari Jumat, maka Lailatul Qadarnya kata Imam Ghazali malam ke-27. Kalau Ramadan itu jatuhnya pada hari Kamis, maka Lailatul Qadar itu di malam 25. Dan kalau bulan Ramadan itu jatuh pada hari Sabtu, maka Lailatul Qadarnya itu pada malam ke-23. Itu menurut pendapat Imam Ghazali. Kita kemarin Ramadannya di hari Sabtu, maka kalau ikut pendapat Imam Ghazali itu tanggal malam 23 kemarin sudah lewat. Kalau menurut Ibnu Abbas masih ada malam ke-27. Malam inilah kita manfaatkan untuk beramal, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang dapat beramal di dalamnya, dapat dia beramal lebih dari 83 tahun 4 bulan. InsyaAllah selamat kita, selamat di dunia, selamat di akhirat, dapat beramal, beribadah kepada Allah dengan maksimal. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.